Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kali ini kita terhubung dengan Ustadz Awaluddin Qadir. Beliau ini junior saya di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone. Sekarang beliau melanjutkan perkuliahan untuk strata 1 di Al-Azhar University Kairo. Kalau di video-video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang beasiswa di Qatar, kemudian Madinah. Sekarang kita pindah lagi ke Mesir untuk mengetahui beasiswa apa sajakah yang terdapat di sana. Oke. Ustadz Awal, mungkin bisa diceritakan Ustadz, bagaimana perjalanannya, kenapa bisa memilih Mesir, kemudian bagaimana prosedurnya sehingga bisa mendapat beasiswa di sana. Silahkan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sempat melihat acara ini. Dan saya sedikit memperkenalkan kepada teman-teman bahwa Kanda Darul ini merupakan pernah menjadi presiden santri dan saya sebagai sekretarisnya. Dan juga beliau ini pernah berdua di komunitas Mahabbah Institute Peace Generation. Jadi lintas agama. Ya, organisasi lintas sekarang, agama di Makassar. Ya, di Makassar. Nah, sekarang saya akan bercerita tentang pengalaman saya bagaimana mendapatkan beasiswa ke Mesir, khususnya Universitas Al-Azhar. Nah, perlu kita ketahui untuk mendapatkan beasiswa Al-Azhar itu kan banyak jalurnya. Yang pertama itu ada melalui Kemenak. Ada juga melalui Kedutaan Besar. Nah, saya melalui jalur Kedutaan Besar Mesir. Awalnya itu saya berkeinginan untuk ke Mesir karena tidak terlepas dari kondisi saat saya nyantri di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone. Nah, di situ ada banyak public figure yang saya lihat seperti Direktur Pondok Pesantren Al-Ikhlas, kemudian ada juga kiai-kiai yang lain yang sering membawa pengajian atau halakah di Pondok Pesantren. Nah, itulah yang memberikan saya inspirasi untuk datang ke Mesir. Nah, itu yang pertama, public figure. Kemudian yang kedua, saya terinspirasi dari ini film seperti KCB, Ketika Cinta Bertasbih, ada juga ayat-ayat cinta. Ada juga 5 menara. Nah, pada saat saya masih nyantri, saya kumpul sama teman-teman, terus cerita-cerita tentang 5 menara. Nah, saya tulis di buku catatan saya bahwa nanti insya Allah menara saya itu di piramid. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang terwujud. Nah, sejak 1 MTS sampai 3 MTS itu kan saya belum mempunyai keinginan untuk ke Mesir. Pas setelah nanya-nanya ke kiai-kiai yang alumni Mesir, nah disitulah baru tumbuh rasa keinginan untuk melanjutkan studi di Al-Azhar. Nah, setelah 1 alia, baru ada keinginan untuk ke Mesir. Kemudian saya tempel itu foto piramid dan Madinah. Jadi dulunya saya ingin juga berkuliah di Madinah, tapi rezekinya ya di Al-Azhar. Nah, setelah itu saya mengikuti tes Kemenak pertama. Kemenak dilaksanakan infonya pada bulan dari Mei. Mana, Ustaz? Saya dapat dari diktis.kemenak.id. Nah, di situ saya daftar secara mandiri. Dan orang tua itu belum tahu di situ bahwa saya mau ke Mesir. Nah, setelah itu saya daftar. Ya, biasalah, bahasa Arab saya kan masih kurang. Jadi saya nggak lolos di tes Kemenak. Akhirnya, ternyata ada jalan atau jalur yang bernama Kedutaan Besar Mesir. Nah, itu nanti ada tesnya di Jakarta setelah Kemenak.
Jadi ada 40 orang di situ tes. Nanti dipilih 20 orang. Nah, alhamdulillah saya ikut di situ tes melalui rekomendasi seorang syekh dari Al-Azhar yang ngajar di Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Nah, kemudian saya lulus, alhamdulillah. Jadi Saya ini disuruh, tahap ya, pertamanya mendaftar online ya, itu di Kemenak. Itu di Kemenak. di Kemenak. Nah, tapi itu kan Ya, gagal. nah itu gagal Nah, pertama. terus daftar ke jalur. Kalau jalur kedutaan, apakah daftar online juga atau bagaimana? Nah, ini jalur kedutaan harus melalui rekomendasi seorang syekh yang ada di pondok. Oh, Syekh yang dari Azhar. Ya. Dia merekomendasikan ke Kedutaan Besar Mesir di Jakarta buat bahwasanya ada santri di Al-Ikhlas yang memumpuni untuk bisa diikutkan tes di Kedutaan Besar Mesir. Oke. Setelah itu, jadi setelah dapat rekomendasi, ya, apakah mengikuti tes lagi atau bagaimana? nggak ada. Dia itu langsung lulus. Setelah lulus, 1 bulan kemudian kita berangkat, lalu kita masuk asrama. Nah, disinilah kita mendapatkan. Tunggu. Nah, Jadi jalurnya adalah mendapatkan rekomendasi dari Syekh yang di Azhar. Jadi kalau ya, misalnya begini, ada teman-teman yang di luar sana yang kemudian ingin juga daftar di Al ya, Azhar dengan jalur seperti ini, berarti dia harus memiliki kenalan Syekh Azhar yang bisa memberikan ya, rekomendasi ke ya, Kedutaan yang Besar Mesir di ya Jakarta. Jakarta. Dia Oke. udah punya MOU. Oke. Apakah ini berlaku setiap tahun? Iya, ini berlaku setiap tahun. Biasanya dalam 1 tahun dari Indonesia ada berapa yang melewati jalur ini? Yang melewati jalur ini itu ada beberapa pesantren seperti Gontor. Dan maksudnya Kemudian santrinya ada nah, berapa total mahasiswa ada, yang diterima tiap tahun kalau dengan jalur ini? tiap tahun itu berbeda-beda sih. Kalau saya kemarin cuma 20 orang. Tahun Oke. berikutnya itu 40 orang. Nah, sekarang 50 orang. Oke. Ya, Berarti langsung lulus ya setelah dapat rekomendasi, tidak ada berkas yang ya. diminta, tidak ada seleksi wawancara, langsung lulus. Kan tesnya di situ kan ada tes tertulis dan tes wawancara. Nah, tes Setelah tertulisnya dapat rekomendasi, apa gimana? ya setelah dapat rekomendasi, kita tes dulu. Tes lisan dan tulisan. Oke, tes Nah, tulisan. Yang mana dulu? Tes tulisan apa lisan dulu? tes tulisan dulu. Tes Nanti tulisannya di Jakarta atau di di Makassar? Jakarta, dia langsung di Kedutaan Besar Mesir. Oke. Tes tulisannya itu seperti apa? Soalnya itu persis dengan tes di Kemenak. Oh, jadi dasar-dasar bahasa Jadi Arab, dasar-dasar pengetahuan ya, ya, Islam. ya. Jadi soal-soalnya itu di Kemenak dibawa ke Kedutaan Besar. Kedutaan. Oke. Ya, ya. Ya. Kemudian Setelah tes lisannya itu Al-Quran. itu di hari Cuma yang Al-Quran itu sama atau tunggu dulu lulus tes tulisan baru tes lisan atau semuanya bersamaan? dia itu bersamaan. Jadi gitu ya Ustadz. Jadi setelah Iya. dapat rekomendasi, kemudian tes tulisan yang isinya adalah pengetahuan bahasa Arab dengan pengetahuan dasar Islam. Kemudian tes lisan nih. Tes lisannya itu ditanya tentang apa? Tes lisannya itu pertama Al-Quran 2 juz. Minimal. Itu udah minimal 2 juz. Maksudnya itu juz 1, juz 2 atau terserah? Ya terserah. Yang penting ada 2 juz hafalan yang kita pegang. Oh, berarti pada saat kita datang menghadap ke pewawancaranya akan bertanya, hafalnya juz berapa? Kalau misalnya yang dihafal juz 28, juz 29, berarti bisa kan? Berarti itu yang diuji. Oke. Ya. Terus setelah tes hafalan apa lagi? Setelah tes hafalan kita ada cuma ditanya-tanya tentang yang berbau dengan Mesir.
Kenapa mau ke Seperti? Mesir? Contohnya, Oh, oke. contohnya kenapa mau ke Mesir? Kenapa mau ke Terus? Mesir? Terus apa yang Anda ketahui tentang Mesir dan Al-Azhar? Nah, cuma itu aja. Itu cuma Wak- selesai sekitar 2 menit lah. Sangat singkat ya. Iya, cepat. Jadi langsung kita ditanya ayat misalnya. Alif lam mim zalikal kitabu. Nah, sambung. Habis itu langsung ditanya seperti tadi. Oke. Pertanyaan cuma satu. Di antara Dua tadi itu. dari dua juz itu cuma satu pertanyaan dari Al-Quran. Oh, cuma Iya, satu pertanyaan. Oke, oke. satu aja. Nah, pada waktu itu Ustadz awal ini waktu ditanya soal kenapa mau ke Mesir, jawabannya apa? Atau yang ditahu Nah, tentang Mesir? jawabannya itu singkat. Dan Apa tuh? yang paling disuka sama orang Mesir itu jawabannya yang ini. Apa tuh? Kita cuma jawab satu ayat. Kenapa kamu mau ke Mesir? Kita jawab aja. Ya di Quran bilang, udkhulu Misra insyaallah aminin. Aneh itu. Mereka itu udah senang banget. Oh, Langsung serat itu dapat. itu ayat atau hadis? Ah, itu ayat. Udkhulu Misra insyaallah aminin. Oh, oke. Hmm. Wah, ini tips yang sangat jitu, ini sangat Nah, ini bermanfaat. ini rahasia nih. Oh, seperti itu. Oke. Nah, berarti selesai tes ya. Selesai tes Ya. lisan. Nah, setelah itu berarti tinggal pengumuman. Tinggal pengumuman, nanti kita tunggu pengumuman setelah 1 bulan. Setelah 1 bulan. Itu pengumumannya Nah, kita tahu dari email ataukah lewat mana infonya? dia lewat Syekh. Oh, saya yang memberi rekomendasi tadi. Ya Syekh. Oke. Bahwa kita lulus apa enggak. Soalnya Oke. kemarin ada 40 orang, terus yang diterima cuma 20. Oh, iya, iya, iya. Iya. Nah, setelah itu dapat pengumuman, lulus, kemudian berangkat. Pengurusan visa dan sebagainya, itu diurus sendiri apa gimana? Pengurusan visanya? Itu diuruskan sama kedutaan langsung. Dia itu 1 hari langsung jadi. Oke. Visanya 1 hari langsung jadi. Kita bayar sekitar 500 500 ribu ribu. lah. Iya. Ya. Itu, berarti pengurusannya di Jakarta juga. Nah, Ya di Jakarta. tentang tiketnya. Tiket berangkat Ya. ke Mesir itu ditanggung sama siapa? Kemarin itu tiketnya kita tanggung masing-masing. Sekitar 8 juta lah. Oke. Terus pas Tapi sampai di nanti Mesir, apakah pas diganti? pas pas nyampe di Mesir itu diganti. Oh, diganti. Langsung diganti. Kita dikasih ATM, terus diisi uang. Ya sekitar 500 ribu lah. Oke. Itu uang pertama lah. Uang pertama pas sampai. Oh, berarti yang beasiswanya Ya. lewat di ATM itu ya? Ya itu lewat ATM. Oke. Nah, kalau tadi selama biaya pendaftaran, kemudian biaya berangkat ke Jakarta, itu kan lumayan Ya. kan kalau kita dari daerah, itu lumayan. Apakah semua Ya. biaya selama proses pendaftaran, proses tes, itu apakah diganti juga ketika sampai di Mesir? Enggak, itu enggak diganti. Oh, yang diganti cuman tiket berangkat. Ya, cuma tiket, cuma itu aja. Oke. Nah, berarti sampai di Mesir langsung dijemput oleh pihak kedutaan. Nah, kita itu langsung dijemput pihak kedutaan di bandara langsung. Dia masuk ke dalam langsung jemput. Oke. Dan ada bis khusus dari asrama Madinatul Bu'us. Oke. Ya. Oke, berarti langsung. Oh, berarti beasiswanya juga mencakup asrama. Nah, ini beasiswa full yang saya dapat sekarang. Oke. Beasiswa full. Dia itu fasilitasnya itu asrama, kemudian tiket pulang pergi 2 kali. Dua Kemudian kali dalam 4 tahun. dalam 4 tahun. Oke. Kemudian ada juga uang saku per bulan itu dulunya 500, sekarang 750 pon. Wih, naik alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Kemudian
ditambah dengan uang pembeli diktat kuliah 500 pon. 500 per semester. Pon per semester. Oke. Kemudian ada gedung olahraga, terus bisnya juga antar jemput kuliah. Oke. Oh, berarti fasilitas dalam asrama itu dengan makannya atau gimana? Iya, makan 3 kali, plus ada tur wisata ke piramid gratis. Setiap apa tuh? Atau satu kali? Setiap ada info siapa yang mau ikut ke piramid misalnya, silakan itu daftar. Oke. Bisa. Oh, berarti masa di asrama itu 4 tahun juga? Di asrama 4 tahun. Oke. Menarik sekali. Nah, ketika pas datang, apakah langsung masuk kuliah atau seperti apa? Kemarin itu Undang-Undang Al-Azhar itu udah berubah sebelum 2013. Kalau orang yang masuk asrama datangan 2013, dia itu langsung kuliah. Kalau saya kemarin, enggak. Kita harus kelas intensif bahasa Arab selama setahun. Minimal setahun. Dan itu atau... gratis. Dan itu gratis juga. Oke. Oh, itu wajib ya, 1 tahun itu? Itu wajib. Semua maupun dia beasiswa full dan non full, dia harus masuk di kelas intensif bahasa Arab atau disebut dengan markas lugah. Itu selama 1 tahun, itu minimal atau maksimal 1 tahun itu? Waktu kelas intensifnya itu cuma sekitar 7 bulan. Satu level itu 1 bulan. Ya. Dan yang non beasiswa itu mereka setiap level harus membayar sekitar, kalau sekarang itu 1 juta 1 level. Jadi ada 7 level, berarti semuanya 7 juta. Cuma 7 bulan, cuma 7 bulan aktifnya. Tapi kalau dalam 7 bulan itu semuanya pasti lulus, ya? Atau ada juga yang tidak lulus? Ada juga yang nggak lulus. Yang nggak lulus berarti nggak bisa lanjut kuliah dong? Atau harus mengulang? Iya, harus kayak gitu. Harus ngulang. Berarti bayar lagi? Iya, bayar lagi. Berarti setelah itu 1 tahun, 7 bulan itu, setelah itu baru kemudian masuk kuliah? Ya, kita nunggu beberapa bulan lah. Bulan September biasanya itu udah mulai kuliah. Itu langsung masuk penjurusan apa gimana? Ya tergantung tergantung fakultas. Kalau misalnya syariah, dia itu nggak langsung menjurus. Maksudnya di sini penjurusan maksudnya konsentrasinya. Ya, konsentrasi. Iya. Kalau di syariah, misalnya saya kan di syariah Islamiyah, dia itu baru bisa menjurus kalau dia S2. Jadi semua di S1 ini cuma pengantar. Seperti usul fikih, kemudian permandikan mazhab. Nanti baru penjurusannya di S2. Berbeda dengan di usuluddin. Kalau di usuluddin, dia menjurusnya pas tingkat 4, tingkat terakhir. Misalnya baru dia bisa masuk di tafsir atau masuk di hadis. Masuk di tafsir. Nah, kayak gitu. Tapi pada waktu pendaftaran, itu berarti kita tidak mengetahui, kita belum menentukan jurusan pada waktu pendaftaran. Masuk syariah kah, atau usuluddin kah, atau adab, dakwah? Kan setelah lulus kelas intensif bahasa Arab, kita itu disuruh kumpul di konsuler KBRI. Nah, di situ kita dikasih formulir, kita disuruh milih di situ. Ada usuluddin, ada syariah, ada dakwah, ada dirasah Islamiyah, dan ada juga kuliah tijarah atau perdagangan. Ada juga yang umum. Ada yang umum juga. Ada juga. Jadi di Al-Azhar bukan hanya image-nya kan orang di Al-Azhar itu cuma jurusan agama. Belajar. Padahal enggak. Oh, tapi yang jurusan umum itu bisa dapat beasiswa juga?
beberapa sih, seperti kuliah perdagangan. Nah, itu bisa dapat beasiswa. Kalau yang lain saya belum tahu lah. Oh, tapi yang kuliah umum itu bisa tinggal juga di BUUS itu? Di Iya, teman-teman asrama saya yang kan kayak disediakan? kayak orang Nigeria kan, Mm-mm. itu rata-rata mereka mengambil fakultas perdagangan. Oke. Begitupun dengan orang-orang Tajikistan, Pakistan, India. Nah, mereka itu rata-rata yang tinggal di BUUS ngambilnya Umum, jurusan fakultas umum. umum. Jadi yang tinggal di BUUS itu bukan hanya jurusan agama. Ya. Nah, berarti selesai itu, kemudian semester 1. Berarti ada 8 semester juga kan di Azhar? Iya, kalau di Azhar itu dia 8 semester, tapi kita nyebutnya tingkat, Oh, tingkat 1. bukan semester. Tingkat, Ya, tingkat 1. sampai tingkat 8. Sampai tingkat 4. Oh, berarti per tahun hitungannya. Iya, per tahun. Oke. Kalau Nah, tingkat 1 tahun. nah, dengar-dengar kalau misalnya kelulusannya itu gimana? Karena kan ada Metode dengar-dengar itu metode ujiannya adalah katanya kalau tidak lulus 1-2 mata kuliah berarti mengulang selama 1 tahun. Ya, betul-betul. Caranya itu, lulusnya itu dinilai kalau 2 materi kita nggak lulus, berarti kita mengulang 2 materi itu selama setahun. Tiga, bukan 2. Jadi saya ulangi, kalau 3 yang tidak lulus, ada materi 3 yang nggak lulus, itu 3 mata kita ulang kuliah. selama 3 mata kuliah, kita ulang selama setahun. Oke. Berarti ulang lagi, tapi 3-tiganya, bukan mata kuliah yang lain. Iya, bukan. 3 tok itu yang kita ulang dalam setahun. Dalam 1 tahun biasanya ada berapa mata kuliah? Setiap tingkatan. Kalau dalam 1 tahun itu setiap tingkatan ada 12 mata kuliah. 12. Nah, satu semester itu 4. Ada yang 4, ada yang 6. Intinya semuanya itu dalam setahun ada 12. Oke. Kemudian syarat kelulusan di Azhar berarti kan selesai ujian tingkat 1, 2, 3, 4. Kalau semuanya lulus, kan tidak ada skripsi juga kan? Tidak ada penulisan skripsi, tidak ada ujian akhir. Ya, kita itu nggak dituntut untuk nulis makalah pertama. Terus nggak ada skripsi. Ya. Ujian akhir? Tapi ujian akhir kayak di Indonesia itu nggak ada. Nggak ada. Kayak yudisium gitu, nggak ada untuk yudisium. Nggak ada. Oh, yang jadi itu ujian terakhir adalah ujian akhir tingkat 4. 4. Iya, betul. Oke. Nah, bagaimana, itu tadi tentang perkuliahan ya. Nah, bagaimana dengan perempuan? Apakah perempuan juga boleh kuliah di Azhar? Ya, boleh dong. Di sini kan ada kuliah Al-Banat, yaitu kuliah putri. Dia cuma satu fakultas, berbeda dengan laki-laki. Kalau perempuannya itu cuma fakultas dirasa Islamiyah. Nanti jurusannya baru jurusan syariah, jurusan usuluddin. Oh, berarti kalau perempuan di strata 1 bisa memilih konsentrasinya? Belum juga sih. Dia bedanya itu cuma nama fakultas. Oh, kalau kita kan misalnya saya itu fakultas syariah wal qanun. Jurusan syariah Islamiyah. Oke. Kalau putrinya enggak. Semuanya fakultas dirasa Islamiyah. Di bawahnya baru. Oh, berarti yang perempuan Islamiyah. Tidak ada yang masuk di jurusan umum di Azhar? Di Azhar, saya kurang tahu itu. Kalau yang jurusan umum sekarang, iya. Oke. Oh, berarti kampusnya terpisah. Kemudian ada juga berarti kan ada juga BUUS untuk perempuan. Ada, itu pas di depan BUUS-nya laki-laki. Oh, gitu. Dia itu berhadapan. Oke. Berarti dengan fasilitas beasiswa yang sama ya? Ya, sama. Beasiswa full. Oke.
Cuma beasiswa Al-Azhar yang asrama itu yang aja yang full. Yang lainnya nggak full. Nah, selain beasiswa yang full, beasiswa apa saja yang biasanya ada di Azhar? Yang beasiswa kalau kita berbicara di Al-Azhar itu masih khusus. Tapi kalau kita berbicara beasiswa buat mahasiswa Al-Azhar, Ya, itu ada banyak. Yang pertama ada beasiswa full seperti asrama Madinatul Bu'us. Sebagaimana yang saya tadi jelaskan itu. Kemudian ada beasiswa non full. Nah, non full sini termasuk beasiswa Kemenak yang pertama. itu PBSB. Itu beda lagi. Kemenak dengan PBSB Itu beda. beda. Oh, Iya, ya. okay. Nanti yang di Kemenak ini disaring sebanyak 20 orang. Kalau nilainya tertinggi 20 orang, baru dia bisa masuk ke beasiswa full. Berarti dapat BUS juga? Pasti dia dapat BUS. Oke. Kemudian ada juga beasiswa melalui lembaga kemasyarakatan atau organisasi kemasyarakatan seperti NU. Nah, sekarang itu dia mempunyai kuota sebanyak 30 per tahun. Per tahun. PBNU contohnya. Yeah. Nah, itu ada yang masuk BUS, ada yang masuk asrama, ada yang enggak. Ada juga beasiswa non full, dia PBSB. Dia khusus pesantren. Santri berprestasi. Nah, itu jumlahnya ya sekitar 5 sampai 10 orang. Oh, berarti yang di BUS, yang pasti masuk di BUS adalah jalur kedutaan dengan jalur Kemenak. Jalur kedutaan, dengan terus jalur Kemenak yang 20 orang. Yang 20 orang dengan skor tertinggi. Ya, terus ada juga dari Gontor. Ini beasiswa khusus. Gontor punya MOU sendiri. Ya, dia punya MOU sendiri dengan Darun Najah. Darun Najah yang di Jakarta. Oke. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa mengajukan beasiswa Basnas. Badan Amil Zakat Nasional. Yang dari setiap provinsi Indonesia? Kan ada. Ya, dari Indonesia bisa. Oke. Tapi cuma dapatnya sekali. Sekitar 5 sampai 10 juta. Kita cuma dapat sekali. Oh iya. Sebelum berangkat. Oke. Jadi kita bisa simpulkan bahwa jenis-jenis beasiswa adalah ada beasiswa yang berasal dari Indonesia dan ada beasiswa yang berasal dari luar. Dari negara Mesir sendiri ya. Bisa jadi dari negara Mesir dan lain sebagainya. Nah, dari pemerintah Indonesia itu ada 3 ya. Ada Kementerian Agama, ada Kedutaan Besar. Ada Kedutaan Besar, ada PBSB, Kementerian Agama, ada juga Basnas. Ya, ada juga Basnas, ada juga BWKM. BKM apa itu? BWKM, Badan apa itu ya? Saya lupa itu kepanjangannya. Ada juga BWKM. Oh, tapi itu full juga atau seperti Basnas? Dia itu kalau sebulan dapatnya cuma 500. Tapi itu cuma sekali atau setiap bulan? Enggak, itu setiap bulan. Setiap bulan. Oh, itu dari pemerintah Indonesia? Dari pemerintah Indonesia. Oke. Apa lagi yang dari pemerintah Indonesia? Yang saya tahu cuma itulah. Oke. Kemudian setelah sampai di Mesir, ada juga kan teman-teman yang belum dapat beasiswa, nanti sampai di Mesir kemudian mendapat beasiswa. Ya, kan begini, bagi yang tidak lulus di Kemenak, terus nggak lulus di Kedutaan Besar, dia masih ada jalur yang namanya Pusibah. Apa tuh? Pusibah itu Pusat Studi Islam Bahasa Arab. Nah, itu bagi orang-orang yang nggak lulus di Kemenak, terus nggak lulus di Kedutaan Besar, itu bisa masuk ke Pusibah. Tapi berangkatnya itu 1 tahun ke depan. Dia harus
kelas intensif bahasa Arab di Jakarta selama setahun. Oke. Nah, itu otomatis dia berangkat. Jadi semua kalangan dari misalnya dari SMA yang bahasa Arabnya 0 itu bisa masuk ke situ. Tapi itu dites, tapi itu dites juga. Enggak, bagi yang memiliki kemauan aja. Oke. Tapi pasti Jadi kalau siapa, masuk itu, kalau sudah lulus ya, di Pusiba itu, sudah pasti berangkat. pasti, dia pasti berangkat. Cuma Beasiswanya gimana? konsekuensi, Maksudnya beasiswa dia nggak dapat. biaya kehidupan di Mesir, kemudian Ya, SPP-nya, itu gimana? ya itu kan ditanggung sendiri. Biaya mandiri. Biaya mandiri. Tapi di Azhar kan nggak ada bayar SPP, nggak ada uang muka. Oh, nggak ada SPP? Nggak ada, gratis. Semua gratis. Baik dia itu beasiswa full atau non beasiswa. Tetap Al-Azhar memberikan beasiswa gratis untuk kuliah di Al-Azhar. Semua jurusan? Agama, jurusan umum? Semua, nggak ada. Oke. Yang kita bayar itu cuma administrasi pembayaran kartu pelajar. Terus yang kedua... Itu cuma satu kali dibayar? Itu cuma satu kali. Harganya itu sekitar 100 pon. Oke. Kemudian yang kedua itu kita cuma bayar visa untuk tinggal di Mesir. Oke. Dan selain itu biaya hidup, biaya makan itu tanggung masing-masing. Itu ditanggung masing-masing bagi yang non beasiswa full. Ya, betul. Oke, berarti kalau sampai di Azhar kemudian itu tunggu tuh. SPP-nya ini gratis, berarti di Al-Azhar tidak memungut biaya apapun untuk mahasiswa. Ya, betul. Ini untuk berlaku S1 sampai S3. S1 kalau S2 itu dia bayar. S2, S3 bayar. Setahun itu sekitar 1 juta sampai 2 juta lah. Setiap tahun? Ya, setiap tahun aja, itu aja. Murah. Oh, berarti kalau misalnya S2-nya 5 tahun, berarti 5 kali bayar? Yang saya tahu kemarin itu cuma 1 kali aja. Oh, cuma 1 kali bayar? Iya, 1 kali bayar. Oke. Itu sama aja uang muka lah, kalau di Indonesia. Oh, berarti di S1 juga ada kan, yang kartu mahasiswa tadi itu? Iya, ada. Oke. Nah, sekarang kalau sampai di Mesir nih, tidak dapat beasiswa full dan sebagainya, pokoknya mau kuliah saja. Udah bayar visa, udah bayar kartu mahasiswa. Apakah ada kemungkinan mendapat beasiswa setelah sementara berkuliah di sana? Iya, bagi teman-teman yang nggak mendapat beasiswa full dan yang lainnya, dia dapat kesempatan. Soalnya negara Mesir, dia membuka beasiswa bagi yang belum mendapatkan beasiswa seperti Kemenak. Terus yang nggak mendapatkan beasiswa Al-Azhar full, asrama. Itu ada beasiswa yang namanya Majelis A'la yang pertama. Kemudian rumah zakat dari Kuwait. Oke. Majelis A'la itu dari pemerintah Mesir? Dari pemerintah Mesir. Sementara rumah zakat atau Baitul Zakat itu dari pemerintah Kuwait yang bekerja sama dengan negara Mesir. Nah, selama kita kan kalau yang pertama kuliah itu belum bisa mengajukan beasiswa yang ini. Kita harus mengajukan beasiswa ini kalau nilai kita setelah kuliah itu dapat nilai 80 ke atas. Itu minimal, ya kan? Minimal 80. Ya, itu minimal. Oke. Ya, jayid atau jayidan, samtas. Oh, itu selama beberapa semester atau cuma semester pertama? Maksudnya di tingkat pertama? Ya, cuma di tingkat pertama aja. Berarti kalau dia nilainya di tingkat pertama adalah minimal 80, dia bisa mendaftar untuk dapat beasiswa yang dari Kuwait itu. Ya, itu pun untung-untungan. Soalnya banyak kan yang mendaftar.
Oh, tapi itu diseleksi atau Nah, semua diseleksi mendaftar lagi, kemudian diseleksi lagi. ya terserah siapa yang dapat, siapa yang enggak. Ya, itu diseleksi lagi. Siapa yang cepat dia dapat. Nah, kemudian biaya hidup nih. Biaya hidup di Mesir mahal nggak? Biaya makan, kemudian biaya sewa rumah atau kos. Biaya sewa rumah itu berbeda-beda sih setiap daerah. Misalnya di daerah Semakin dekat dekat dengan kampus, itu semakin mahal. Semakin mahal. Oke. Itu berkisar sebulan itu buat sewa rumah sekarang itu 1.500.000 kalau dirupiahkan ya. 1.500.000 sampai 2 juta. Per tahun. Itu per bulan. Makanya di sini mahasiswa itu dapat rumah atau dapat kamar? Rumah ya. Itu dapat rumah. Dia di sini itu apartemen. Jadi satu rumah itu biasanya 8 orang. Jadi kita patungan satu orang 200 atau 300. Itu udah termasuk listrik, air, dan sewa rumah. Oke, kemudian kalau biaya makan? Kalau biaya makan itu murah banget di sini. Itu udah 5.000 aja itu udah kenyang. Maksudnya 5.000 kalau dirupiahkan 5.000 rupiah dirupiahkan itu 5.000 ya. 5 pon itu sudah bisa makan. Itu masakan Arab atau masakan Indonesia juga ya, dapat? Itu masakan Arab lah. Masakan Indonesia lah susah. Harganya itu kalau masakan Indonesia di warung-warungnya itu sekitar 20 ribuan lah. Mahal ya? Tapi masih ya, murah mahal sih kalau 20.000. Ya 20.000 sampai 30.000. Tergantung makannya sih. Oke, tadi kita sudah bahas beasiswa, pendaftaran, kemudian sistem perkuliahan, kemudian uang hidup di sana, peluang beasiswa dan sebagainya. Nah, terakhir nih, pengalaman Ustadz Awal sendiri, bagi teman-teman yang ingin mendaftar misalnya, sebaiknya misalnya ada teman-teman yang sekarang di SMA, atau bahkan mungkin yang di MTS, sekarang sudah menyiapkan dirinya, sebaiknya sekarang mempersiapkan apa? Yang pertama dia harus siapkan adalah pertama penguasaan bahasa Arab. Nahwu dan sarafnya. Itu harus kuat. Kemudian yang kedua dia harus belajar mengarang dalam bahasa Arab. Nah, kemudian harus dekat dengan orang yang memiliki pengaruh lah buat ke Mesir. Contohnya dia punya kenalan di organisasi Timur Tengah, atau dia punya di pesantrennya itu punya syekh yang delegasi dari Azhar. Nah itu didekati seperti itu. Oke. Tapi kan tapi kalau tidak punya kenalan kan nggak apa-apa kan, ada peluang juga kan. Semuanya punya peluang sih. Yang nol aja bahasa Arabnya itu, dia masuk aja di Pusibah. Oke. Itu di Jakarta ya, Pusibah itu? Nah, itu di Jakarta, Pusibah. Itu mulai dari yang nol bahasa Arabnya bisa ke sini. Bahkan teman-teman saya itu banyak yang alumni SMA, bukan alumni pesantren, bahasa Arabnya nol, tapi dia ikut Pusibah, dia pasti berangkat ke sini. Oke, segera cukup ya. Jadi bahasa Arab ya, ya. Bahasa Arab. Iya, yang terakhir hafalan. Ada nggak standar hafalan buat, maksudnya ketika lulus dari Al-Azhar, S1 Al-Azhar itu minimal berapa juz? Dia itu minimal 4 juz. Minimal 4 juz. 1 juz 1 tingkat. Oke. Itu terserah juga atau harus mulai dari juz 1, 2, 3, 4? Dia harus mulai dari juz 1. Juz 1, 2, 3, 4. Iya. Terus itu kan Al-Quran kan ada tesnya, tes lisan dan tulisan. Bukan lisan doang, tapi ada tulisan. Jadi kita harus ngapal tulisannya juga. Teks, ya itu. Oke. Oh iya, ini juga sistem ujiannya.
Sistem Nah, ujian tingkat itu apakah tulisan atau lisan? itu dua-dua. Setiap mata kuliah 2. Enggak semua mata kuliah. Ada 4 mata kuliah yang diujiankan. Itu materi kuliahnya itu materi primer. Oh, setiap tingkatan Misalnya, ada 4 mata kuliah primer. kuliah primer. Misalnya saya, Syariah Islamiyah. Berarti yang mata kuliah primernya itu yang pertama itu fikih, usul fikih, terus perbandingan mazhab, kemudian Al-Quran. Nah, 4 ini semua ada ujian tulis dan lisan. Oh, Sementara tapi empat-empatnya itu di dalam satu tingkatan yang sama atau 4 itu maksudnya satu mata kuliah, satu mata kuliah buat tingkat pertama, satu mata kuliah ya, lagi tingkat kedua. enggak. Itu setiap tingkatan keempat ini ada diujiankan. Iya. Jadi sampai tingkat terakhir itu ada terus ini. Dia nggak pernah lepas. Berarti setiap tingkatan ada 4 mata kuliah primer yang Ya, diujiankan primer secara ya, lisan maupun tulisan. secara lisan tulisan. Oke. Wow, lumayan menantang ya. Ya, belum lagi kita berbicara masalah ininya, konten diktat kuliahnya. Lebih menantang. Apalagi kan saya Syariah Islamiyah. Kita itu mengkaji ada 8 mazhab yang kita kaji itu di Azhar. Apa-apa tuh? Jadi menantang lah. Kan ada 4 mazhab, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hambali. Nah, kita kaji juga 4 yang lain. 2 mazhab Syiah, Syiah Imamiyah, Isna Syariah. Kita kaji pemikirannya. Kemudian Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah kemudian dan Ibadiyah. 2 Ibadiyah dan Zahiriyah, 8. Okay. Dan semua dalam diktat kuliah itu ada semua kita kaji. Jadi agak lebih luas lah. Oke, mantap. Sekarang Ustadz awal tingkat berapa Ustadz? Ya, alhamdulillah masih tingkat 3. Tingkat 3 ya? Iya, tingkat 3 ini. Oh, berarti insya Allah tahun depan selesai ya? Ya, doanya lah. Amin. Insya Allah. Baiklah, terima kasih banyak Ustadz atas waktunya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman yang memiliki keinginan untuk berkuliah di Al-Azhar, mengikuti Ustadz Awal dan teman-teman yang lain yang di sana. Ada banyak jalan ya, insya Allah ya. Insya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.